Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Zen Nabila Ariesta Mahmud yang akan memberikan berita-berita baru dan teraktual. Pemirsa, masalah pembuangan air limbah sembarangan di sungai atau danau merupakan masalah yang gak ada habisnya. Pembuangan air limbah sembarangan dapat menurunkan kualitas air dan akan berdampak terhadap penduduk desa yang tinggal di sekitar sungai tersebut. Seperti pada berita kali ini berasal dari kawasan sekitar Danau Tondano, tepatnya di Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa. Kecamatan Remboken merupakan salah satu wilayah pesisir Danau Tondano, di mana pemukimannya banyak berkembang di sepanjang pesisir danau serta daerah aliran sungai. Hal ini menyebabkan segala aktivitas dalam pemukiman ini mempengaruhi keadaan lingkungan danau itu sendiri, terutama masalah pembuangan limbah. Limbah yang dibuang langsung atau tanpa pengolahan terlebih dahulu tentu akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Selain itu menimbulkan masalah kesehatan dan dalam jangka panjang bisa mengancam keberlangsungan pemukiman itu sendiri. Kecamatan Remboken dilalui oleh beberapa sungai yang mengalir ke Danau Tondano, di mana sepanjang sepandan sungai telah dipadati dengan bangunan yang pembuangan limbah cairnya langsung ke sungai. Begitupun dengan jamban rumah yang berbatasan langsung dengan air danau yang langsung mencemari air danau. Adapun sebagian besar masyarakat tidak memiliki jamban yang tempat tinggal mereka di sekitar Danau Tondano, di mana rumah mereka masih dipengaruhi oleh pasang surut air danau sehingga tidak ada ruang ataupun lahan untuk dibangun jamban. Biasanya mereka menggunakan jamban tetangga untuk BAB dan BAK. Ada juga masyarakat yang menggunakan sungai dan danau untuk BAB dan BAK. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan jamban, sebenarnya pemerintah telah mengupayakan pembangunan jamban bersama yang dibangun di desa sekitar dengan skala pelayanan hanya untuk desa Timu dan desa Sendangan. Namun dalam pembangunannya yang tidak maksimal serta tidak dilengkapi dengan instalasi air bersih, hingga saat ini tidak banyak penduduk menggunakan jamban bersama ini. Lokasi pembangunan jamban juga bisa dikatakan tidak layak karena dibangun di daerah yang dipengaruhi pasang surut air danau, sehingga pembuangannya dapat dipengaruhi air danau. Hal ini menyebabkan mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitar Danau Tondano. Untuk meminimalisir dampak pencemaran air limbah di Danau Tondano, maka direncanakan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau disebut dengan IPAL. Perencanaan IPAL ini dilakukan dengan menentukan proyeksi jumlah penduduk dan proyeksi air limbah. Selanjutnya kebutuhan area dan dimensi bak penampungan hingga diperoleh gambaran pengelolaan air limbah yang sesuai dengan lokasi tersebut. Pemerintah diharapkan untuk segera mengambil langkah dalam perencanaan sistem pengolahan air limbah, mengingat perkembangan penduduk akan semakin meningkat yang juga diikuti oleh semakin besar produksi air limbah di Kecamatan Remboken pada umumnya, sehingga pencemaran terhadap Danau Tondano dapat diminimalisir lebih dini. Hal ini juga dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat di mana Danau Tondano dapat dimanfaatkan lebih lama dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Sebelum perencanaan dilaksanakan, perlu dilakukan sosialisasi bagi masyarakat agar mereka dapat mengerti dampak buruk pembuangan air limbah, sehingga masyarakat juga dapat berperan aktif baik dalam proses perencanaan hingga pengelolaan IPAL ini. Demikian sekilas info hari ini. Saya atas nama Zen Nabila Ariesta Mahmud pamit undur diri. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.